Ya. Selamat pagi Pak Maning. Ngobrol dikit soal dana kampanye yang difasilitasi KPU untuk calon kepala daerah ini. Kemudian yang disepakati bersama tim kampanye itu, tolong kita ceritakan. Jadi setelah ditetapkan sebagai calon, tim kampanye atau paslon melalui tim kampanyenya harus 1 hari sebelum kampanye harus sudah menetapkan atau sudah membuat RKDK, rekening dana kampanye. Dan kami juga sudah melaksanakan kesepakatan pembatasan maksimal dana kampanye yang dapat digunakan dalam pilkada Kabupaten Hulu, yaitu 8 miliar lebih untuk maksimal. Itu dalam bentuk uang ya? Dalam bentuk uang, barang, sumbangan dari perorangan maupun kelompok. Jadi kalau perorangan minim maksimal dia 75 juta, dan untuk kelompok atau perusahaan itu maksimal adalah 500 juta. Tapi harus dilengkapi dengan data pendukung. Untuk yang perorangan, penyumbang harus memiliki NPWP dan alamat jelas. Dan selanjutnya nanti melalui LPSDK nanti disampaikan seluruhnya. Kalau dia berupa barang nanti dihitung dalam bentuk uang. Nah itu nanti dicatat dan terakhir akan dimasukkan dalam LPPDK, ya, laporan pengeluaran dan penerimaan dana kampanye. Ini sanksinya cukup berat apabila paslon tidak membuat LPPDK ini dan LPPDK ini ternyata tidak sesuai, maka dapat membatalkan paslon. Ini 1 hari sebelum penetapan sudah harus diserahkan ke KPU. Selanjutnya alat peraga dan bahan kampanye yang dibuat atau difasilitasi oleh KPU adalah alat peraga berupa baliho, berupa bahan spanduk, umbul-umbul itu bahan kampanye, dan billboard. Sementara bahan kampanye berupa pamflet, leaflet, dan brosur itu yang difasilitasi oleh KPU. Tapi paslon bisa memperbanyak untuk APK 200% dari jumlah APK yang dicetak oleh KPU. Kalau bahan kampanye bisa diperbanyak atau dicetak oleh paslon 100% dari jumlah yang dicetak oleh KPU. Nah, untuk iklan kampanye dan lainnya berupa iklan di media massa, media cetak, media elektronik, itu bisa difasilitasi KPU selama 14 hari. Dan paslon tidak bisa melakukan iklan selain fasilitas KPU. Jadi iklan KPU itu hanya difasilitasi, iklan untuk paslon itu difasilitasi oleh KPU selama 14 hari. Dihitung dari 5 Desember ke 14 hari ke belakang. Jadi selama 14 hari iklan itu dibiayai oleh KPU. Dengan hari ini tim paslon sudah menyerahkan RKDK dan LADK-nya ke KPU. Syarat-syarat untuk penyumbang untuk perorangan itu 75 juta. Dia harus dibuktikan dengan penyumbang yang memiliki KTP dan NPWP serta bukti store terhadap sumbangan dana kampanyenya. Untuk perusahaan, kelompok, dan badan usaha kelompok itu harus menyerah maksimal dia 750 juta dan harus dipenuhi dengan syarat badan usaha yang dengan pajak tercukupi atau sudah mematuhi pajak selama mempunyai perusahaan dan melaporkan bahwa perusahaan tidak dalam keadaan pilot berdasarkan putusan pengadilan. Seterusnya nanti melalui tim pasangan calon dan aplikasi Sidakam kami bahwa sumbangan dana kampanye nanti dipertanggungjawabkan dan diverifikasi oleh akuntan publik yang disiapkan oleh KPU, sehingga nanti laporan akuntan publik itu menjadi dasar kita untuk memastikan bahwa paslon mematuhi tentang laporan dana kampanyenya. Selanjutnya terkait masalah kampanye, alat peraga dan bahan kampanye yang disiapkan atau difasilitasi KPU adalah alat peraga dan bahan kampanye berupa baliho, alat peraga berupa spanduk, berupa umbul-umbul dan billboard. Sementara bahan kampanye berupa pamflet, leaflet, dan poster. Ini disiapkan oleh KPU.
Untuk APK sendiri itu bisa diperbanyak oleh paslon sebanyak 200% dari jumlah yang dicetak. Dan untuk bahan kampanye bisa 100% dicetak oleh paslon dari jumlah yang dicetak oleh KPU. Dan 14 hari terakhir menjelang masa tenang, ada iklan kampanye yang difasilitasi oleh KPU dan tidak bisa diperbanyak oleh paslon. Itu berupa iklan di media cetak, elektronik maupun radio. Itu semuanya difasilitasi oleh KPU dan tidak bisa diperbanyak oleh paslon.